但本性不坏，罪不至死。杀出去！ Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review sebelumnya dari part 2. Untuk link part selanjutnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di part sebelumnya, terjadi pertarungan antara Suxian dengan Xinghe, dan tanpa disangka-sangka, Xinghe berhasil mengalahkan Suxian. Xin lalu berpindah ke Yuning yang sebelumnya mengejar seseorang dengan jubah hitam. Saat sedang mencari pelaku dari pembunuhan itu, tiba-tiba Yuning diserang oleh beruang Bloodthirster surgawi tingkat 5. Xin berpindah lagi dengan Xinghe yang sudah mengalahkan Suxian. Terlihat di sana mereka didatangi oleh guru dan teman Xinghe. Namun saat itu juga Xinghe dan Suyun difitnah oleh Suxian bahwa mereka telah menyerang Suxian terlebih dahulu dan Xinghe dituduh sebagai dalang dari pembunuhan itu. 正准备带着他们去找你们。啊？发生了什么事？亲眼看到他们杀了3个学员。 现在居然还偷袭楚仙导师！没想到你们竟然敢做出这样的事情。 Saat mereka berdua disuruh untuk menyerahkan diri, Xinghe pun membela diri karena ia memang tidak melakukan pembunuhan itu. 你给我闭嘴！我知道，我说什么你们都不会相信。 Dan pertarungan pun terjadi antara Xinghe dengan dua instruktur di ranah surgawi tingkat 5 itu. 我有我的理由。 Tak disangka-sangka dua instruktur itu dapat dikalahkan Xinghe dengan begitu mudahnya. Giliran Leung Yu yang sebelumnya sangat merendahkan Xinghe, Xinghe pun memberi pelajaran pada Leung Yu agar tidak bertingkah seenaknya sendiri. 你想干什么？将你彻底击杀！如果你还敢再做让我看不过眼的事情。 Namun saat mereka sedang ribut-ribut, ternyata Suxian berhasil kabur. Kemudian Xinghe dan Suyun pun meninggalkan tempat itu. Dan dari kejadian itu, Leung Yu mulai sadar akan tingkahnya yang sudah salah menilai Xinghe. Setelah pertarungan itu, instruktur Ling Yi memiliki penilaian yang berbeda. Sebab ketika ia kalah, Xinghe tidak membunuhnya. Dan Ling Yi sadar, Suxian telah kabur saat terjadi keributan. Instruktur Ling Yi berubah pikiran dan balik mencurigai Suxian lah dalang dari pembunuhan ini. Dan instruktur Ling Yi menyadari bahwa tujuan mereka adalah Xia Yuning dan mereka semua pun segera mencari Yuning. Karena jika terjadi apa-apa terhadap Yuning, akan tamat riwayat para instruktur itu karena mereka semua bertanggung jawab atas murid-muridnya termasuk Yuning, putri penguasa kota utara. Mereka pun kemudian segera mencari keberadaan Yuning. Xin berpindah ke Xia Yuning yang diserang oleh beruang Bloodthirster. Saat Yuning akan kalah, tiba-tiba datang Xinghe yang menyelamatkannya. Ketika beruang Bloodthirster itu kalah, beruang itu berubah menjadi cahaya hitam, lalu kembali pada orang yang memanggilnya. Sadar akan hal itu, Xinghe mengikuti arah cahaya itu, dan bertemulah Xinghe dengan orang yang memanggil beruang itu. Dan ternyata, itu adalah dalang dari pembunuhan ini. Pria berjubah hitam itu mengetahui kekuatan Xinghe yang bisa berkultivasi dengan cepat dan kemampuannya yang bisa meningkat dengan cepat. Pria itu pun menawarkan sebuah tawaran kepada Xinghe
agar Xinghe mau bergabung dengan organisasinya untuk melawan para bangsawan. Pria itu terus menghasut Xinghe dan membicarakan tentang bibinya yang dibunuh oleh keluarga bangsawan. Namun Xinghe mengatakan bahwa tidak semua bangsawan memiliki perilaku pembunuh. Contohnya adalah Xia Yuning dan Su Yun. Xinghe sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri dan tidak rela ketika ada orang yang menyakitinya. Maka dari itu, Xinghe menolak tawaran pria tersebut, karena pria itu memang tujuannya adalah menyandra Xia Yuning. 安雪云和夏雨宁虽然是世家子弟，等我修炼成绝世强者，让他们所有人都仰望的时候，有意思，我会在一边看着的。我劝你也不要插手。 Pria itu memberitahu Xinghe agar tidak ikut campur urusannya, karena kekuatan Xinghe yang sekarang tidak mungkin bisa melawan pria berjubah hitam itu. Lalu pria itu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Xinghe pun segera menghampiri Su Yun dan Yuning. Saat Xinghe sampai di sana, Yuning meminta Xinghe menyembuhkan lukanya. Lalu kemudian Xinghe menolaknya karena itu adalah luka kulit biasa. Sadar akan keberadaan Xinghe yang akan membawa masalah pada keluarganya karena perbedaan kasta antara mereka, Xinghe meminta setelah mereka pulang, Su Yun dan Yuning diminta untuk berjalan di tempat mereka masing-masing. Dan Xinghe akan menjalani kehidupan seperti hari-hari biasa, karena Xinghe hanyalah rakyat biasa yang tidak pantas berteman dengan mereka. 不想给我的家族带来麻烦。等把你们护送回去后，你们走你们的阳关道。毕竟我跟你们不一样。 Namun Yuning membantah Xinghe bahwa Yuning ingin berteman dengan Xinghe. Dan Yuning sendiri tidak pernah membeda-bedakan kasta, baik orang biasa maupun bangsawan. Dan Yuning meminta setelah kejadian ini selesai, mereka masih tetap bisa berteman seperti saat ini. Kemudian Yuning seakan ingin pingsan, dan Xinghe segera menyembuhkan lukanya. Dan ia menceritakan apa yang terjadi setelah Xinghe mengejar musuhnya tadi. 他们是一群平民子弟的天才们聚集的组织，你要挟这美王，我不会让他得逞的。不要多想了。这一次我会尽全力保护你。 Tiba-tiba, instruktur Ling Yi dan yang lainnya datang. Tujuan mereka adalah melindungi Yuning karena mereka sudah tahu yang diincar adalah Xia Yuning. Pada malam harinya, saat Xinghe berkultivasi, ia didatangi oleh Liung Yu. Ternyata tujuannya adalah Liung Yu ingin meminta maaf atas kesalahannya yang ia buat terhadap Xinghe. Xinghe pun meminta Liung Yu jika dirinya nanti terlibat masalah dengan keluarga An Yu, Xinghe akan meminta bantuan pada Liung Yu. Kemudian Liung Yu pergi dari sana. Setelah itu mereka pun makan malam bersama. Saat mereka hampir terlelap, Lindong datang untuk bergabung dengan mereka. Xinghe pun sangat senang melihat Lindong selamat, dan ia mulai menceritakan apa yang terjadi. 放心吧，我们命大死不了。你们沿途有碰到袭击你们的黑衣人吗？夏雨宁，这一切都是楚仙导师搞的鬼。好了，我和墨雨就不打扰你们了。 Pada keesokan harinya, saat sarapan pagi sudah siap, Xinghe yang sedang berkultivasi mencurigai aroma daging kelinci yang dipanggang itu. Dan setelah diselidiki, ternyata daging itu sudah diracuni. Xinghe mencurigai di antara mereka ada yang meracuni daging itu dikarenakan tadi malam daging itu masih segar dan baru disembeli. Dari hal itu, tentu saja di antara mereka ada yang sengaja meracuni daging itu. 根据气味判断，应该是毒龙草。怎么会被下了毒啊？我觉得这件事情应该是自己人干的。英雄所见略同。 Xinghe pun menunjukkan cara memakannya agar mereka tidak keracunan. Kemudian Xinghe mengantarkan Su Yun dan Yuning karena mereka kebelet. Tapi setelah itu tiba-tiba ada yang menyerangnya. Ternyata itu adalah pembunuh bayangan, yaitu seekor binatang yang dipanggil dengan mengorbankan jiwa orang mati. 死者阴魂献祭召唤出来的药，不好！ Kemudian mereka kembali ke tempat yang sebelumnya, dan ternyata instruktur dan yang lainnya sudah ditahan oleh Su Xian. Su Xian meminta Xinghe mengikat tangannya sendiri dan menyerahkan Yuning pada Su Xian. Jika tidak, Su Xian akan membunuh teman-temannya secara acak. 你的条件是什么？我给你半个时辰的时间考虑。
你可以慢慢想。 Karena terlalu lama berpikir, satu orang pun harus mati oleh pembunuh bayangan. Xinghe memiliki rencana, Yuning akan melawan Suxian, dan Xinghe akan mengurus pembunuh bayangan itu. Pembunuh bayangan itu pun dapat dikalahkan oleh Xinghe, dan karena merasa terdesak, Suxian mengeluarkan asap beracun, dan kemudian ia kabur dari sana. Xinghe sudah merasakan bahwa Phantom Whisper atau yang memanggil pembunuh bayangan bersembunyi di antara mereka. Namun sayangnya, Xinghe tidak bisa mengungkapkan siapa orangnya. Pada malam harinya, Xinghe sedang menjaga mereka semua dari tidur lelapnya. Kemudian Lin Hong terbangun dan mengajak Xinghe untuk bicara empat mata. Saat mereka berada di suatu tempat, Xinghe mengatakan yang sebenarnya bahwa Lin Hong lah Phantom Whisper itu. Lin Hong yang sebelumnya menyembunyikan identitasnya mengakui semuanya di depan Xinghe bahwa memang benar ia adalah Phantom Whisper itu. Ternyata Lin Hong bergabung dengan organisasi terlarang itu karena ia frustasi dengan ayahnya yang bunuh diri karena dijebak oleh para prajurit penjara. Raja Kota Utara yang mengetahuinya sama sekali tidak membela ayah Lin Hong. Maka dari itu, Lin Hong ingin balas dendam dengan menyandera anak dari penguasa Kota Utara itu. Dan setelah Lin Hong gabung dengan organisasi itu, ia memiliki Phantom Whisper dengan kekuatan roh surgawi tingkat 5 dan menjadikannya sangat kuat. Kemudian Lin Hong mengajak Xinghe untuk bergabung. Namun Xinghe menolaknya karena Xinghe tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. 所有的事情都做得天衣无缝。 你为什么要这么做？ 难道你就不想灭了暗月世家，为你姑姑报仇？星河，加入我们吧！既然你不愿意加入我们，我也不强求你。话已至此，你也不必再劝我。 Dan Xinghe mencoba menghentikan Lin Hong, namun ternyata ia sudah diracuni Lin Hong. Namun dengan kekuatannya, Xinghe mampu melepaskan racun itu, dan pertarungan antara Xinghe dan Lin Hong pun tak terelakkan. Ketika Lin Hong ingin membawa Yuning, Xinghe datang dan melawan Lin Hong kembali dengan tubuh yang sudah hampir sekarat. Dan betapa sedihnya Xinghe ketika Su Yun terkena serangan Lin Hong. Dan itu membuat detak jantung Su Yun semakin melemah. Xinghe pun segera menyelamatkan Su Yun, namun ketika itu Lin Hong segera membawa Yuning. Tiba-tiba Suxian datang dan memberitahu Lin Hong bahwa orang-orang dari istana Kota Utara ada di sini. Mereka pun membatalkan rencananya. Sebelum Lin Hong pergi, ia memberikan Life Soul Jet kepada Xinghe dan menyuruhnya untuk memberikan pada Su Yun agar Su Yun bisa terselamatkan. Ketika mereka akan pergi, ternyata mereka sudah dikepung oleh orang-orang istana Kota Utara. Dengan mudahnya mereka dapat dikalahkan dengan prajurit istana itu. Ketika Lin Hong akan dibunuh, ia diselamatkan oleh Xinghe. Dan Yuning menyuruh prajuritnya untuk jangan menyerang mereka berdua. Ternyata alasan Xinghe menyelamatkan Lin Hong karena Lin Hong sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri, meskipun sebelumnya ia hampir dibunuh oleh Lin Hong. Pertarungan pun terjadi lagi. Setelah mereka berdua melarikan diri, mereka pun terpojok. Muncullah Yuning yang menyuruh mereka tidak melawan lagi dan akan melindungi mereka berdua. Lin Hong lega setelah mendengar janji Yuning. Namun untuk menebus kesalahannya, Lin Hong rela mati di hadapan mereka berdua. Dan film pun bersambung. Oke sob, mungkin segitu dulu ya review film anime part 3-nya. Untuk kelanjutannya,
Apakah Lindong memang benar-benar akan mati? Dan bagaimana nasib Singge setelah Lindong menjatuhkan diri ke jurang? Nah, jangan sampai ketinggalan ya video part selanjutnya. Dan untuk part lainnya silahkan cek deskripsi ya sob. Jangan lupa subscribe dan like-nya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa, bye-bye.